Ingat pimpinan KPK kan 5, ya kan? Ya tinggal misalnya Romi sampaikan saja kepada pimpinan yang dia mungkin dia akrab gitu kan, saya rekayasa nggak sih? Nah, tanyakan saja gitu kan? Iya. Kan ada Alexander Marwata yang saat itu jadi pimpinan, sampai sekarang masih pimpinan. Masih kan? pimpinan gitu kan? Di KPK itu kalau misalnya saya tantang kalau ada yang bisa merekayasa atau dikatakan rekayasa, laporkan gitu kan? Ya kan? Kan tadi saya katakan bahwa ini bukan KPK loh yang memvonis. Ada pihak lain yaitu hakim. Ya kan? Dia pasti akan jernih untuk melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya akan berbincang beberapa hal terkait dengan masalah KPK atau kinerja KPK lebih tepatnya. Dan saya ditemani oleh teman Ketua Wadah Pegawai KPK yang sampai sekarang masih Ketua Wadah KPK. Tidak lain adalah Yudi Purnomo Harahap, Ketua Wadah Pegawai KPK terlama dan sepanjang masa. Dan belum ada yang menggantikan. Belum ada yang menggantikan. Emang berat, saya cuma dulu 2 tahun. Yudi, berapa tahun Yudi? Kalau efektif waktu di KPK 3 tahun ya. 3 tahun, tapi sampai sekarang? Ya belum ada yang gantikan kan. Masih 5 tahun itu ya? Masih 5 tahun. Luar biasa. Jadi semua masih menganggap Ketua Wadah Pegawai KPK gitu kan. Karena Yudi masih sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, maka relevan saya tanya dong Yudi. Ya, gimana Bang? Kemarin saya baca ini, perhatikan ada video, ada podcastan lah. Dan kemudian salah seorang kalau dibilang pasien sudah sembuh gitu, sudah keluar gitu kan. Tapi ini adalah orang yang pernah di OTT oleh KPK. Dia bercerita bahwa OTT KPK itu settingan politik. Saya bingung jadinya. Masa pernah ada sih settingan politik dari mana gitu kan? Dan yang membuat saya kecewa adalah ada yang punya podcast ini kemudian menuliskan bahwa KPK sebelum ada Dewan Pengawas seolah-olah bermasalah. Ini nggak baca berita atau gimana? Ya? Karena apa? Setelah ada Dewan Pengawas, justru Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang di situ memberikan tugas kepada Dewan Pengawas tidak diberikan kewenangan. Mana ada sih orang yang diberikan tugas nggak diberikan kewenangan bisa bekerja efektif? Logikanya kan bisa dipakai harusnya. Ditambah lagi ternyata kinerjanya juga orang banyak mempertanyakan gitu. Nah, saya mau mulai dari itu dulu. Yudi kan penyidik kan? Iya, betul Bang. Waktu itu pernah nggak sih kita menduga di antara kawan-kawan itu ada yang menangani suatu kasus yang merupakan pesanan politik atau agenda politik? Gimana Yud? Ya, nggak pernah dengar aku Yud. Ya memang tidak pernah ada ya Bang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, saya pikir apa yang disampaikan ya, itu kan sebenarnya ungkapan kekecewaan. Ya kan? Ya, karena ungkapan kekecewaan karena pernah kena OTT. Jadi saya pikir itu hal yang biasa gitu kan, ketika mereka kecewa. Namun, kalaupun kecewa, bicaralah yang benar. Ya kan? Bahwa bicara yang lurus bahwa kan ketika ada kasus korupsi kan bukan hanya KPK yang menangani. Betul. Ada sistem peradilan pidana. Ya kan? Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, ya kan? Vonis ya, baik itu hakim baik tingkat pertama, ya kan? Hakim banding, hakim tinggi, hakim agung gitu kan di MA sampai mungkin kalau dia PK, ya kan? Dia hakim MA juga gitu kan, artinya banyak prosesnya. Nah, kalau dia ingin menuduh ada suatu settingan, berarti kan ada rekayasa di awal, gitu kan, yang kemudian akan terbongkar, ya kan, di hakimnya. Ya kemudian ketika dia mengajukan PK, kan ada novum, ya kan, tapi sampai saat ini kan tidak ada bahwa putusannya tidak bersalah, ada rekayasa kan enggak, tapi bersalah, dan bersangkutan sudah menjalani hukumannya ya dan sudah bebas. Jadi saya pikir janganlah ya misalnya bahwa ini ada rekayasa, ada politik. Menurut saya berikanlah pencerdasan yang benar. Justru sampaikan kepada masyarakat ya, janganlah korupsi. Ya kan? Janganlah seperti saya
gitu kan, daripada menuduh-nuduh yang nggak jelas. Kecuali KPK itu mau dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan vonis semua di KPK. Kan enggak, ada pihak ketiga, yaitu hakim yang lebih jernih untuk melihat permasalahan. Dan Bang ingat bahwa semua barang bukti, ya entah itu dokumen, entah surat, keterangan saksi, ya bahkan mungkin penyadap, bahkan semua disampaikan di pengadilan. Dan yang bersangkutan juga menerima berkas perkara, bisa mempelajari, ya kan? Jadi menurut saya, ya daripada melihat masa lalu, ya apalagi kan yang bersangkutan kan juga sudah memulai hidup baru gitu kan, ya itu sajalah gitu kan, jangan menuduh-nuduh yang tidak jelas. Kalau misalnya ada tuduhan seperti itu, laporkan saja, gitu kan. Mungkin harusnya saat itu dilaporkan. Kalau memang ada menduga begitu, saat itu pasti diusut lah. Betul, senang sekali orang mengusut kan kalau ada laporan seperti itu, gitu Bang. Jadi untuk yang pertama masalah politik saya pikir tidak ada, gitu kan. Apalagi kan yang bersangkutan sebetulnya adalah politisi yang sebenarnya paham tentang hukum. Nah, itu terkait dengan, dan di KPK prosedur kan jelas. Ketika ada penyelidikan, ya pimpinan KPK tahu. Ya kan, ingat pimpinan KPK kan 5. Ya kan? Ya tinggal misalnya Romi sampaikan saja kepada pimpinan yang dia mungkin dia akrab gitu kan. Saya rekayasa nggak sih? Nah, tanyakan saja gitu kan. Kan ada Alexander Marwata yang saat itu jadi pimpinan, sampai sekarang masih pimpinan. Masih kan? pimpinan Tanya gitu kan. Dia dong. Tanya aja gitu kan. Konteksposnya. Betul. Nah, itu kemudian juga saya melihat Bang, misalnya dikatakan bahwa kasus ini kecil. Ingat loh bahwa KPK ketika melakukan OTT terkait suap bukan jumlahnya yang ini, tetapi ya dia adalah penyelenggara negara. Nah, kemudian Abang kan bisa membahas nih, kecil, emang kecil itu bisa kita prediksi kan enggak? Iya. Gimana Bang? Memang begini, biasanya dalam OTT KPK itu dilakukan pemantauan, ya kan? Ketika dipantau, biasanya penyerahan uang itu banyak. Tidak setiap penyerahan uang itu bisa memenuhi suatu keadaan yang punya pembuktian yang layak untuk bisa dilakukan tertangkap tangan. Masalahnya adalah mungkin pada saat itu penyerahan yang nilainya 50 juta itulah yang bisa didapat. Tapi kan kalau mau ditelisik dengan lebih jauh, apa iya penerimaannya cuma itu, kan itu. Dan yang kedua, pembuktian kan memang ada standar pembuktian yang betul-betul ideal. Banyak juga kok perbuatan-perbuatan lain yang semestinya bisa diusut, bisa dilihat sebagai perspektif korupsi, kejahatan korupsi, yang bisa jadi tidak bisa diusut tuntas sampai ke pengadilan karena alat buktinya belum sampai di level pada perbuatan. Jadi memahaminya seperti itu. Dan ada hal penting lagi ya. Dan sebetulnya ini sudah sering juga saya bicara di forum Yudi mungkin juga sering bicara terkait dengan ini. Pembelaan yang dilakukan oleh lawyer di pengadilan selalu mengatakan bahwa pada saat pejabat mau diberikan uang, ya kan? Ketika diberikan uang, petugas KPK-nya tahu nggak? Oh dia tahu, tapi dilihat. Tapi kemudian setelah diberikan baru ditangkap. Oh itu penjebakan. Logikanya gimana ya? Itu bukan penjebakan. Jadi begini, memahami soal pencegahan korupsi bukan berarti ketika pejabat mau memberi, stop. Kalau diberikan nanti bisa menjadi perbuatan kejahatan, makanya di stop dulu, itu pencegahan. Bukan, ini kan kesalahpahaman. Kalau dibaca di deliknya yang sekarang, bunyinya menerima hadiah atau janji, baru disampaikan saja, itu sudah menjadi delik yang bisa dibawa ke pengadilan, bisa ditangkap. Jadi nggak harus ada penyerahan uangnya. Biasanya, ketika kondisinya seperti itu, koruptor bilang apa? Waktu itu saya sebetulnya bilang, iya saya mau terima, itu bercanda kok. Gitu kan? Akhirnya apa? Penyidik menunggu sampai penyerahannya betul-betul diberikan. Dan ketika diberikan, penyidik punya bukti yang kuat bahwa Anda telah menerima perbuatan. Anda mau bicara apa lagi? Dan di kasus-kasus yang sudah ada, seringkali penyidik itu sudah mendapatkan bukti bahwa orang atau pejabat yang akan menerima suap ini sebetulnya sudah menerima janji atau istilahnya
anemen dalam istilah hukum Belandanya, setuju menerima. Ketika dia setuju menerima, sebetulnya sudah bisa ditangkap. Cuman penyidik menunggu sampai menyelesaikan perbuatannya sehingga penyidik mempunyai bukti yang real dan mudah dijelaskan. Karena biasanya OTT kan orang nanya, uangnya berapa? Kan gitu. Ya. Kalau nanti seandainya di OTT dia nggak menerima uang tapi menerima janji, orang masih belum banyak paham gitu. Nah, ketika kemudian memutar balik dengan logika-logika seperti itu kan saya pikir suatu kesalahan ya, suatu hal yang menurut saya ya sudah sering dilakukan lah pembelaan-pembelaan begitu. Tapi kalau terus kemudian berbicara begitu dengan membuat framing seolah-olah KPK-nya yang justru main politik, ya sudahlah, masa mau diulang-ulangi begitu terus gitu kan? Iya, itu kan narasi-narasi yang menurut saya kan artinya harusnya ya mendukunglah ya secara jernih melihat pemberantasan korupsi saat ini seperti apa. Kayak sekarang misalnya dikatakan ketika ada Dewas lebih bagus gitu kan. Loh, Dewas ini tidak bisa loh memecat pimpinan KPK, Bang. Iya kan? Betul. Loh, katanya Dewas itu memperkuat. Tapi ketika ada pimpinan bermasalah, Dewas tidak punya kewenangan memberhentikan langsung. Nah, bisanya apa dong? Ya, misalnya ya memberi saran untuk mundur. Iya, itu paling inilah selemah-lemahnya iman menurut saya. Hanya kalau mundur lah, kalau dia nggak mau. Iya kan? Itulah menurut saya bahwa kita berpikir jernih lah. Kenapa sih dulu revisi undang-undang KPK ditolak? Ini kan yang terjadi sekarang. Ya bayangkan OTT sekarang hanya berapa? Bisa dalam hitungan jari gitu kan. Dulu kita ingat sebelum revisi sampai 30. Sebuah hal yang dahsyat gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya bagaimana sekarang ya koruptor ya saya lihat ya mereka sedang tertawa sekarang gitu kan. Ya melihat di KPK ada konflik internal gitu kan. Mulai dari pencopotan janggal Pak Endar misalnya, kemudian dugaan pembocoran dokumen gitu kan. Nah ini kan justru yang tersakitin kita sebagai orang yang mendedikasikan hidup kita dalam pemberantasan korupsi. Melihat ini kan, ya kenapa sih kita sering mengkritik gitu kan? Kritik artinya sayang. Kalau enggak kita bodo amat. Kita jalani hidup kita sendiri. Tapi kan enggak, yang kasihan rakyat Indonesia, Bang. Ya kan, bagaimana kita lihat kemarin ada koruptor. Mungkin nanti kita bahas pasca ini ya. Bagaimana misalnya Kejagung kemarin menetapkan tersangka gitu kan, 2,5 triliun kerugian negara. Gila itu. Ya kan? Itu proyek fiktif. Bayangin, itu adalah proyek paling primitif. Nah, sekarang ya saran kita, ya kalau memang sudah bebas dari penjara, ya sampaikanlah yang benar, itu yang pertama. Kemudian berikan pendidikan edukasi. Toh yang bersangkutan juga masih aktif, gitu kan, dan tidak ada yang melarang. Ya kan? Ya artinya jadi contoh gitu kan, jadi patron gitu kan. Dan saya pikir ya sekali lagi bahwa ketika dikatakan ini sudah berlalu, ya sedangkan berlalu gitu kan. Ya kalau nggak mau diungkit nggak usah diungkit, tapi jangan nuduh sana nuduh sini gitu kan. Nuduhnya nggak bener pula kan. Itulah. Kacau jadinya. Iya, makanya kan dia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa ada rekayasa politik gitu kan. Betul yang terjadi adalah vonisnya bersalah gitu kan. Nah kalau mau gitu laporkan semua hakim-hakimnya. Ya kan? Hakim-hakim itu dianggap bahwa itu terlibat, ya kan? Dalam apa yang dikatakan ini skandal politik gitu kan? Nggak mungkin lah, Mahkamah Agung kan independen gitu kan? KPK nggak bisa mempengaruhi mereka, sama begitu juga sebaliknya. Termasuk juga teman-teman kita di KPK kan, ingat loh, ada jaksa, ya kan? Kalau misalnya penyelidik ada rekayasa politik kan penyidik harus nama pimpinan. Ya kalau misalnya ternyata nggak ada bukti, nggak mungkin dinaikkan. Pasti jaksanya akan protes, penyidik yang enak saja, karena nggak mau mereka kena backfire gitu kan. Di KPK itu kalau misalnya saya tantang, kalau ada yang bisa merekayasa, dikatakan rekayasa, laporkan gitu kan. Ya kan? Kan tadi saya katakan bahwa ini bukan KPK loh yang memvonis. Ada pihak lain yaitu hakim, ya kan? Dia pasti akan jernih untuk melihatnya, ya kan? Kalau misalnya tadi saya katakan semuanya dilakukan oleh KPK sampai memvonis, mungkin bisa jadi semaunya sendiri, Tapi kan ini tidak seperti itu. Ya, memang inilah semoga ini bisa mencerahkan ya, karena jangan sampai kemudian yang dulunya baik kemudian dilemahkan menjadi buruk.
terus yang buruk dipuji, yang baik malah dikatakan jelek. Jadi saya pikir jangan dibolak-balik lah. Kita berharap upaya berantas korupsi ke depan menjadi lebih baik. Yang sekarang salah dengan undang-undang dibuat dengan lebih lemah, ya diperbaiki. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Yang justru bermasalah dalam melakukan upaya memberantas korupsi, mestinya tidak boleh dibiarkan, dan yang berbuat korupsi tidak boleh dimaklumi atau dibiarkan. Begitulah kurang lebih sederhana sekali. Kita berharap Indonesia menjadi lebih baik, dan tentu kita terus harus bersemangat untuk membenci dan menolak setiap perbuatan korupsi. Terima kasih Yudi. Semoga apa yang kita bicarakan bisa dipahami dan nggak salah jadi gagal pikir. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.